Kita balik lagi di www.moveonlineradio.com dan yang juga menyaksikan kita di live Instagramnya Kajari Belawan dalam podcast kita untuk pagi hari ini di Bijak Bincang bersama Jaksa ya, Jenny ya. Benar sekali Bang Zaki. Oke, Kak Jenny ini sudah masuk di segmen kedua walaupun saya sudah terima jawaban atau pertanyaan dari pendengar kita, tapi belum saya bacakan. Kita masih mau berbicara dulu ini dengan Kak Kiki dan juga Bang Ginting. Mungkin Kak Jenny bisa pertanyakan lagi apa yang mungkin ingin dipertanyakan lagi ke Kak Kiki atau juga Bang Ginting. Tadi kita udah bahas terkait dengan fungsi ya Bang ya. Nah dalam menjalankan fungsi itu pasti kan banyak tantangannya ya. Apalagi Belawan ini wilayah strategis, ada pelabuhan internasional, lalu lintas barang yang padat gitu ya. Nah yang mau kita tanyakan itu tuh apa tantangan terbesar yang dihadapi intelijen Kejari Belawan? Boleh sedikit dibagikan gitu ya tantangan terbesarnya apa mungkin? Silakan. Boleh Kak Kiki atau Bang Ginting? Bang Ginting. Bang Ginting aja lah, pengen dengar lagi suaranya biar ya. hilang nervousnya ya. Silakan Bang Ginting. Oke, baik. Kalau kita di wilayah pelabuhannya yang kita hadapi sering di lapangan, sering itu kan istilahnya kalau di pelabuhan ini orang bilang bahasa pasaran banyak mafia ya. Betul. Nah, mafia ini rata-rata mafianya orang-orang pinter. Jadi keterbukaan informasi ini sulit untuk kita dapatkan. Nah, jadi kita untuk mensiasatinya ya. Itu tantangan ya Bang Ginting ya, Kak Kiki ya. Tantangan. Jadi kita ada info nih, contohnya yang pimpinan juga pengen tahu apa nih ceritanya. Dia dari apa AGHT-nya. Nah, dia bilang pas kita turun ke lapangan, nah itu banyak nanti yang menghalang-halangi adalah ya, orangnya nggak di sini Pak. Bersurat Pak. Nah, jadi begitu kita bersurat pun nanti tetap blunder sanksi. Nah itulah tantangannya. Nah tantangan yang kedua itu kadang-kadang orangnya mereka sewa nih, entah anggota mereka, itu menghalang-halangi kayak kadang-kadang bikin kericuhan atau apa. Jadi, nah kita harus melihat nih ini membahayakan nggak untuk diri kita sendiri atau enggak. Nah itu karena untuk pengaman pimpinan ini ya kita harus memprediksi itu juga gitu. Ya tapi saya mau ke Kak Kiki. Sebenarnya kalau Bang Ginting mengatakan bahwasanya apakah dipetakan dulu potensi-potensi yang timbul ketika memang tantangan itu pasti akan datang gitu ya. Karena melihat wilayah kerjanya itu ada Belawan, Marelan, Medan Labuhan dan juga Medan Daily. Gimana Kak Kiki? Ya benar, kita petakan dulu karena secara strategis kita harus melakukan deteksi dini apa aja yang kemungkinan terjadi. Jadi kalau mereka cerdas, kita ya harus lebih cerdas. Mereka mengakali, kita harus lebih mengakali. Karena berbicara masa orang pintar tadi ya, yang dikatakan Bang Ginting tadi ya tantangannya. Nah kemudian tantangan juga dari segi geografis karena Belawan ini daerah yang sudah puluhan tahun turun-menurun konflik antar daerah, antar lingkungan itu. Itu kan viral sampai dibilang Belawan itu Gotham City segala macam. Jadi memang benar. Jadi masyarakatnya itu sering udah seperti tontonan aja, saling lempar petasan, saling tawuran, anak-anak kecil sudah menggunakan senjata tajam. Jadi fungsi intelijen kami itu berjalan dengan cara apa? Jadi kami ada inovasi ya mulai tahun ini kami itu melakukan juga program Jaksa masuk sekolah secara online. Kalau offline kan itu terbatas budgetnya cuma bisa paling untuk 4 sekolah. Jadi kalau online semua sekolah ada sekitar 2.000 lebih peserta kami pada saat itu. Kami sampaikan materi terkait bahayanya penggunaan senjata tajam dan tawuran kepada anak-anak. Jadi sedari dini kami lakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir lonjakan jumlah perkara. Karena di Kejari Belawan ini banyak sekali perkara yang kami terima itu perkara tawuran, penggunaan sajam, bahkan senjata api juga ada gitu. Memang menarik Kak Jenny ketika berbicara tentang Belawan ini banyak sekali image masyarakat itu dengan katanya masing-masing ya berbicara tentang Belawan ini sendiri ya Kak Kiki ya. Tapi yang mau saya tanyakan lagi sebenarnya kalau tadi kan Kak Kiki dan Bang Ginting sempat menjelaskan bahwasanya ada inovasi yang dilakukan. Seberapa jauh tolak ukur inovasi ini berefek kepada masyarakat karena memang hasil dan tujuannya adalah mengurangi tingkat tindakan kriminal tentunya. Gimana Kak Kiki?
Jadi kalau kita tanya outputnya pasti akan bisa kita nilai itu tahun depan karena ini inovasi baru kebetulan, baru program baru. Jadi di tahun ini sampai kemarin kalau nggak saya monitor sampai bulan Mei itu sudah ada lebih dari 10 perkara anak yang masuk terkait penggunaan senjata tajam, tawuran, Bertambah dan atau berkurang? berantem atau dan lain sebagainya. Namun dari Mei ke bulan sini setelah kita laksanakan jaksamnya masuk sekolah itu sudah mulai berkurang gitu. Dan pada saat kami melakukan penyuluhan itu kami juga menyampaikan solusi-solusi. Jadi adik-adik daripada kalian tawuran, kalian ikut ini, ada alternatif lain yang bisa kalian lakukan. Kalian berkumpul dengan teman-teman, membuat organisasi atau bermain yang positif, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Dan kami berikan juga contoh. Nah, kalau misalnya teman kalian nih sudah pernah berhadapan dengan kami, akibat berhadapan dengan kami, mereka sudah tidak bersekolah lagi. Jadi kami dapat sedikit banyaknya menciptakan rasa takut kepada si anak itu supaya jangan sampai terlibat dengan kriminal dan tertular teman-temannya yang sudah merasakan gak enaknya gitu. Tapi Kak Jenny kita mau bertanya juga kali ya, program Penkum walaupun ada kaitannya dengan kita jelaskan tadi ya Kak Jenny dan juga Kak Kiki dan Bang Ginting, kira-kira ada program Penkum, JMS dan Jaksa Menyapa bisa lebih detail lagi nggak Kak Kiki atau Bang Ginting menjelaskan program inovasi itu sendiri? Jadi kalau Jaksa Menyapa itu ya biasanya kami lakukan ke radio dan karena ini sekarang sudah ada ruangan podcast sendiri, jadi kita di kantor. Jadi bisa lebih banyak kegiatan itu. Kalau tidak salah tahun ini juga udah cukup banyak ya, kemarin sudah dengan Pak Kajari kan Bang Zaki kan, kemudian dengan bidang datun, pidum, pitsu sudah semua dan keliling, barang bukti juga udah. Jadi lumayan banyak kalau kita lakukan secara online seperti ini sebenarnya. Kemudian ada juga kegiatan jaksa masuk sekolah, tadi yang sudah kami sampaikan. Kalau JMS itu ke SMP, SMA kami lakukan offline-nya, kami langsung datang ke sekolah. Kemudian juga kami lakukan secara daring supaya semua sekolah yang ada di wilayah hukum kami dapat menerima informasi. Jadi tujuan semua giat itu adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat. Nah, ada pertanyaan yang masuk dan ini sudah sesinya akan kita jawab pertanyaan yang masuk melalui line SMS atau juga line WhatsApp tentunya di 0813 5235 1000. Itu line telepon atau juga WhatsApp yang bisa Anda sampaikan pesan yang masuk akan kita bacakan. Pagi Bang Zaki, pagi saya Muhammad Arsyad di Tebing Tinggi mau bertanya, kok jaksa ada intelijennya juga ya, bukan cuma polisi atau juga tentara. Bedanya intelijen jaksa sama dengan intelijen polisi ini apa? Ini yang bertanya Muhammad Arsyad di Tebing Tinggi. Mungkin Bang Ginting atau Kak Kiki bisa lebih memperhalus, lebih memperjelas lagi kali ya seperti apa tugas dan fungsinya intelijen dan perbedaannya juga seperti apa antara intelijen polisi atau juga tentara. Silakan. Baik Bang, seperti yang kita udah jelaskan tadi di awal nih. Kalau kita di intelijen kejaksaan ini fokusnya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum kalau misalnya kayak teman-teman kita di kepolisian mungkin dia di pihak di tahap penyelidikan. Nah, tahap penyelidikan itu di tindak pidana umum. Nah, itu dia lebih ke tindak pidana umumnya. Nah, kalau untuk yang di TNI, nah itu ke pertahanan negaranya, Bang. Atau ada ancaman enggak yang menyebabkan bisa perpecahan di negara ini. Nah, tapi pada yang saya bilang tadi tiga ini tetap harus terkoneksi Bang, karena penegakan hukum ini bisa juga ada kaitannya dengan pertahanan negara, mungkin ancaman. Gitu dia Bang. Jadi itu tetap harus kita koordinasikan, tapi khususnya untuk kejaksaan itu kita fokusnya untuk penegakan hukum. Oke, itu pertanyaan dari yang ditanyakan oleh Muhammad Arsyad di Tebing Tinggi. Ada Rizky juga ini Kak J ini bertanya di USU, selamat pagi Pak Jaksa dan Bu Jaksa, katanya bagaimana cara rakyat tahu kalau intelijen kejaksaan itu benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat? Silakan Kak Kiki mungkin. Cerdas ya pertanyaannya. Cerdas ya. Jadi bagaimana rakyat tahu kalau intelijen ini kan kerjanya senyap ya. Kalau kita publikasikan namanya bukan intelijen gitu. Tetapi sepanjang pekerjaan Kejaksaan Negeri Belawan itu masih kondusif, semua penegakan hukumnya masih kondusif, persidangannya masih kondusif, berarti intelijennya bekerja gitu. Oke. Itu mungkin untuk Rizky di USU, tapi apakah mungkin dengan turunnya tingkat kriminal di daerah wilayah kerja Kajari Belawan atau hal-hal yang tinggi menjadi turun, itu apakah dikatakan intelijennya juga bekerja? Ya benar.
itu seperti yang kita sampaikan tadi, kita bukan cuman melakukan penindakan, tapi kita ada upaya-upaya pencegahan, upaya preventif melalui penyuluhan dan lain sebagainya, melalui penggalangan juga pihak-pihak yang ada potensi mungkin memecah kondisi keamanan di wilayah sini, kita galang jangan sampai mereka ribut gitu. Jadi memang intelijen ini jarang terlihat. Benar. Tapi ya kalau ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Jadi kalau misalnya jarum jatuh aja katanya, Intel harus tahu gitu. Betul. Apalagi Kak Jenny mungkin yang mau ditanyakan ke Kak Kiki atau juga Bang Ginting. Mungkin nambahin dikit ya Bang ya. Boleh, silakan. Kalau terkait dengan hal-hal tersebut ya, outputnya ya menurunnya tindak pidana di wilayah hukum Belawan. Nah, untuk inovasi-inovasi ini bisa dilihat di Instagram kita publish supaya banyak yang teredukasi dan tahu bahwa oh ternyata selain penindakan ada juga pencegahan dalam bentuk apa, jaksa masuk sekolah, penerangan hukum, jaksa menyapa dan lain sebagaimana. Seperti yang kita lakukan hari ini juga kan dipublikasi. Jadi mungkin untuk hal-hal tersebut bisa dilihat publikasinya. Nah disitulah ketahuan bahwa intelijen kejaksaan bekerja gitu. Nah itu berarti menjadi tolak ukur juga berarti ya? Iya menjadi tolak ukur juga. Intelijennya bekerja gitu ya. Begitu. Respon antusiasnya peserta ketika kita melakukan penerangan hukum, ibu-ibu PKK, kemudian anak-anak sekolah itu merupakan output yang positif gitu ya, bahwa oh mereka juga pengen tahu nih, antusias gitu di edukasi hukum. Tapi gitu. kalau berbicara tadi Bang Ginting dan juga Kak Kiki mengatakan bahwasanya mata dan telinganya Kajari Belawan ya bertindak secara senyap sebenarnya. Apakah juga melirik seperti apa pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk ke dalam info di Kajari Belawan ini sendiri, terus menindaklanjutin juga, menelusurin juga, seperti itu juga enggak sih? Pasti. Iya Bang. Jadi gini, kalau untuk labdu atau laporan pengaduan itu yang dari masyarakat, kita terbuka. Mau itu tindak pidana umum, mau itu ada kaitannya dengan korupsi, kita terima Bang. Jadi outputnya nanti begitu kita terima labdu, kita telaah. Nah kita minta petunjuk ke Pak Kasintel dan Pak Kajari. Potensinya ya, juga. Jadi kalau misalnya nanti dia bilang telaah, nah ketika itu hasil nanti mengarah ke tindak pidana umum, kita koordinasikan dengan pihak kepolisian. Nah, contohnya gini, kita ada di Belawan kemarin ada tindak pidana, bukan tindak pidana, dia lebih ke lingkungan. Kejahatan lingkungan. Ya, contohnya kejahatan seperti lingkungan, apa? pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran lingkungan ini kan sebenarnya kita nggak ada kaitannya. Jadi pihak dari mereka pakai pengacara bilang kejaksaan ngapain ngurusin lingkungan. Nah, padahal jangan salah, kita bisa aja itu ada muaranya bisa tindak pidana korupsi. Contohnya yang lagi viral belakangan ini yang timah. Nah, kerugian negara. Nah, bisa jadi. Jadi awalnya kita akan koordinasi dengan penyidik lingkungan, PPNS-nya lingkungan hidup. Artinya koordinasi itu kan dilakukan Bang Ginting, sehingga tidak mungkin jaksa turun kalau tidak melihat ada potensi yang nantinya akan terjadi, begitu ya? Betul. Jadi gitu. Jadi kita muaranya kemana aja. Jadi intelijen ini kita nggak terbatas ke tindak pidana korupsi, bisa aja ke lingkungan, kayak saya bilang bisa aja ke tindak pidana umum, ke pihak kepolisian bisa. Artinya saja. kita mengedukasi juga masyarakat bahwasanya bukan semata-mata hanya bicara korupsi ya. Ketika kita bicara tentang Kajari, saat ini adalah Kajari Belawan. Tapi laporan masyarakat juga tentang lingkungan yang tentunya berpotensi dengan hal-hal lain itu juga menjadi perhatian dari pihak Kajari Belawan. Oke. Ada lagi Kak Jenny? Itu terkait dengan labdu ya. Nah labdu ini sendiri juga kita perlu tahu nih, masyarakat harus tahu nih gitu ya, gimana sih kalau misalnya mau ngasih laporan ini gimana sih caranya kan gitu kemana gitu ya. Kemana kalau ke kejaksaan saya harus gimana gitu. Mungkin boleh dijelasin Bang Ginting atau Kak Kiki? Silakan. Baik. Jadi kalau labdu itu masyarakat boleh monggo terbuka datang langsung ke PTSP Kejaksaan Negeri Belawan. Bisa juga melalui direct message semua kanal sosial media kami. Bisa juga melalui kanal Span Lapor dan bisa juga menghubungi hotline kejaksaan. Jadi kami sangat terbuka sebenarnya untuk masyarakat. Dengan catatan kalau mau melaporkan suatu tindak pidana yang biasanya yang dilaporkan ke kami itu yang ada indikasi kerugian keuangan negaranya, ada kecurigaan masyarakat, ada korupsi di sini, itu dilaporkan ke kejaksaan. Datanglah atau laporkan aja secara online dengan melampirkan KTP dan sedikitnya informasi yang bisa menjurus ke
perbuatan apa yang dilakukan si pelaku sehingga Oke. menyebabkan si pelapor melapor kepada kami gitu. Oke, tapi menarik kalau tadi di awal di segmen pertama Kak Jenny sempat mengatakan sosial media itu juga menjadi perhatian penting bagi pihak Iya, benar intelijen sekali. sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah tertolong sekali dengan semakin maraknya orang menggunakan sosial media? Kita melihat bahwasanya saat ini gampang sekali orang mengeluarkan bukti-bukti untuk menyerang orang lain. Apakah ini menjadi perhatian atau seperti yang dikatakan tadi semua potensi itu ditelaah dulu sebenarnya benar atau tidak, tapi nanti di segmen ketiga Kak Kiki, Bang Ginting, Kak Jenny kita akan kembali, kita harus break dulu. Dan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan atau juga Anda tanyakan, boleh di 0813 5235 1000 atau bisa di live Instagramnya Kajari Belawan. Anda juga bisa bertanya di situ karena nanti kita akan menjawab pertanyaan Anda. Kita kembali sesaat lagi.